kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuk ke dalam segmen Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Masya Allah Guru. Ini dari SD kita pernah mendengar kalimat ini. Bener. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dipukul belentang. Pasti Dibanding yang ada. pasti orang dia kosong. Orang gak ada isinya. Dibanding yang ada isinya pek gitu doang. Nah ini, tapi ini memiliki sebuah filosofi yang sangat dalam sekali. Bener. Dimana di akhir zaman saat ini, mohon maaf lahir batin, bahkan yang tong kosong nyaring bunyinya ini lebih sering didengar orang dibanding orang yang punya ilmu. Betul. Ya, nah ini mohon penjelasannya. Ini apa yang harus kita sikapi? Terus bagaimana kita mawas dengar mulut ini? Silakan Guru. Ya, siap. Mungkin Ustadz Ujai dulu. Oh gitu ya? Ya. Jadi kagak enak sama yang tuaan. Emang orang tua kudu ngalah. Iya. Orang tua kudu ngalah. Iya. Minta redonya guru ya. Jadi berbicara tentang tong kosong nyaring bunyinya ini kan berkaitan dengan lisan ya. Betul. Gitu. Jadi seyogianya bagi orang-orang yang beriman itu kalau berbicara tentang lisan, Nabi kan sudah punya arahan. Salah satunya nih Pok, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya gitu. Jadi jangan sampai lisan kita ini menyakiti daripada hati saudara kita. Kadang-kadang mulut kalau orang Betawi bilang comel gitu kan. Nyablak aja. iya. Nablak. Kadang-kadang ngomong sekena-kenanya, seudel-udelnya kalau orang kata bilang tuh. Nah ini yang mesti kita jaga supaya orang yang lain itu selamat daripada lisan kita. Itu pertama yang berkaitan dengan persoalan lisan. Yang kedua, kalau berbicara mengenai tong kosong nyaring bunyinya, artinya berkaitan dengan sesuatu yang disampaikan, tetapi nih orang yang menyampaikan tidak punya kapasitas yang mumpuni, kan gitu kan. Akhirnya yang terjadi bahasanya, maaf lagi-lagi orang Betawi, bacot lu gede gitu kan. Iya, agak ada isinya tapi ya. Isinya nggak ada gitu, sehingga segala sesuatu harus pada kapasitasnya. Kalau misalkan kagak mampu atau tidak bukan pada dirinya yang punya kualitas, mendingan diam aja dah. Auliyasmun. Nah, kul khairan auliyasmun. Jadi berkata yang baik, kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi nih guruku Ustadz Taufik ya. Saat ini mohon maaf lahir batin kalau kita perhatikan di akhir zaman ini justru yang bluffing ya. Bluffing itu suatu kalimat yang kosong itu lebih di-accept atau bisa diterima dibandingkan kalimat-kalimat yang memang ada isinya. Atau orang-orang yang memang memiliki ilmu. Kadang-kadang orang yang nggak punya ilmu ngomong malah diserap, malah jadi trending gitu. Nah ini ada fenomena apa sih sebenarnya nih Guru? Baik. Sesungguhnya kalau tadi Ustadz Ujai bilang, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lidah. Tapi sebelum lidah, Ustadz Ujai, kan ini dulu sama ini. Benar, hati dulu sama. Baru kemarin nih. Benar sama akal baru masuk kemari ya enggak? Iya. Ini dulu sama ini, kalau ininya sudah kotor. Betul, udah rusak. Ininya sudah jelek. Maka yang keluar pun yang Jelek. Benar. Benar. perkara, maaf. Jadi bukan lisan aja sekarang nih. Di era sekarang nih. Oh, media ketik ke media sosial. Jempol mengerti lisan. Iya, benar. Ini berpengaruh ibu. Iya. Ibu Iya. punya masalah sama suami. Jangan pakai. Iya. Status WA no di orang no. Ya Allah. Gua main tunjuk aja. Gua kesel banget sama laki gua. Iya. Najis ya. Iya. Orang baca semua. Betul. Orang tahu semua. Perkara hubungan kita sama suami, perkara hubungan kita sama tetangga, perkara hubungan kita sama anak, masuk di sosial media. Kan dari sini dulu, kemari baru ke jari. Betul. Ke mulut itu. Benar. Kira-kira itu harus dijaga juga. Benar. Nah, justru hal yang kayak begitu yang tadi katanya Bang Ali bilang, akhirnya yang sebenarnya tidak bermanfaat menjadi viral. Iya. Itu kan sesuatu yang gak faedah. Itu kan Cuma aib. memang godaan setan, Pok. Orang kan paling demen kepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kepo bukan ya. Kalau ada status aja udah. Ada status orang ini. Ini kenapa ya, Mpok Eni? Lu tahu nggak, Pok? Emang apa? Ini statusnya kayaknya lagi nyindir lakinya tuh. Ya Allah. Roman-romannya lakinya selingkuh nih. Nah,
Iya kan? Jadi gara-gara siapa yang bikin status sendiri, betul. Udah begitu pakai ngomong begini. Maaf ya, bukan ngomongin orang. Bukan ngomongin orang. Ya Allah. Nambahan udah. Lu ngomongin tuyul ya. Masya Allah. Tapi giliran status-status atau sesuatu Yang ada isinya. yang punya substansi baik, lewat Ada. udah. Nah jadi bisa kita ambil barometer, artinya orang-orang yang tong kosong nyari bunyinya ini emang udah tertutup hatinya. Betul. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi begitu. Atau memang dipiara kadang-kadang dalam satu kasus umpamanya supaya hal itu menjadi viral dan punya kepentingan dunia. Ya Allah. Kan udah otomatis kalau Iya, iya. viral ntar dapat yang namanya undangan, dapat ini segala macam fulus begitu. Masya Allah. Ya enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat atau sampai kepada masyarakat tersebut tidak mempunyai faidah sama sekali. Hancur dah jadinya akhlak yang namanya orang itu. Jadi bahasanya mungkin mohon maaf gini, kalau misalnya orang yang punya akhlak, punya ilmu ngomong nggak akan dibantah. Jadi nggak akan Betul. jadi viral. Betul. Tapi kalau misalnya orang yang nggak paham ilmunya terus tiba-tiba ngomong akan jadi viral, jadi orang-orang Benar. banyak. Oh jadi seperti itu ya Mas. Kira-kira Artinya dan begitu, akhirnya terbalik, bukan sesuatu yang manfaat yang diobrolin, akhirnya tadi kembali tong kosong nyaring bunyinya. Kagak ada apa-apa faedahnya, lu ramein. Tapi gitu. itu happy loh Guru. Nah, Perkara Ustadz kalau ngomong aja kagak rame itu. Nah, Iya, bener. nggak rame. Padahal Iya. ada manfaatnya. betul. Coba kalau Ustadz ngomong kan ada manfaatnya. Bisa Bener. diambil. Iya. Ya. Giliran si Anu ngomong, Masya Allah. Iya. Jadi viral. Kayak kita nih bikin konten umpama kata giliran konten yang bagus aja isinya agama boro-boro ditonton di skip semua. Tahu skip kagak? Di skip. Giliran pas lihat ada yang ngomongin orang, ini apa nih? Ini apa nih? Rame. Inilah tong kosong nyari Nyaring bunyinya ya. Jadi yang apa yang namanya gosip itu kosong. Yang namanya gibah itu kosong. Betul. Tapi nyaring suaranya dan bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah gitu. Betul gitu. Dan ini merupakan fitnah akhir zaman menurut aneh. Ya Allah. Jadi memang salah satu fitnah. Jadi bagusnya Ustadz, kita ini di era-era sekarang ngomong yang baik-baik aja dah. Bener. Ya, ngomong yang baik-baik aja, ngomong yang bener-bener aja. Ibu, halo, Ya Bu. ngomong yang bener-bener aja ya. Pemirsa News yang ada di rumah, ngomong yang bener-bener aja dah. Ya. Sesuai Nabi tadi bilangnya nggak kul khairan. Nah, kul khairan. Ya. Aulias. Aulias mut, kata yang baik-baik aja dah. Kalau emang nggak bisa ngomong yang baik-baik, cicing weh. Cicing we. Silent is golden. Nah, Iya. diam itu Emas. emas. Lalu jangan dibilang diam itu emas tuh seorang gagu jadi Beda Tanjung, tuh. beda juga ya. Diam itu emas artinya apa tadi? Kalau memang kita nggak paham, kalau memang kita nggak tahu, udah lebih baik diam saja. Ya. Nggak usah banyak omong ya, nggak usah kayak pintu nggak ada engselnya, ngejeblak aja ya kan. Tuh, bahasa Betawi itu. Los saja ya, pintu nggak ada engselnya ya kan. Udah baik-baik aja ya. Itu jauh lebih manfaat, jauh lebih baik dari kehidupan kita di dunia, terlebih Bang Ali di era sekarang ini ya. Di era sekarang udah dah, kalau memang itu udah ngomong yang baik-baik aja, ngomong yang benar-benar aja, jangan ngomong yang macam-macam ya. Apalagi tadi tidak menimbulkan manfaat. Baik, sedikit kita agak melebar nih. Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya nggak ada ilmunya tapi dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham. Ini bisa jadi suatu momok yang maksudnya membuat dosa nggak sih? Iya, begini kan ada kalimat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Mar'i tarkuhu ma la ya'ni gitu kan. Dari sebahagiaan besar kebaikan orang yang beriman itu apa? Tidak lain dan tidak bukan membuang hal-hal yang enggak manfaat. Nah, sekarang tinggal kita ukur aja barometernya. Ukur sama barometer sama ya. Ketaker. Iya, taker aja. Taker Jadi ya, dah. taker. Tinggal ditaker-taker aja sama kita. Kira-kira kalau misalkan gua ngebual kayak begini efeknya gimana? Ada manfaatnya nggak nih buat Betul. orang? Ada manfaat. Idkhalus surur dalam Islam boleh. Idkhalus surur. Mirip-mirip sama ngebual. Tapi kalau ngebual kayaknya lebih ke arah mohon maaf negatif. Kalau idkhalus surur tuh memberikan kesenangan kepada orang yang diajak bicara. Kayak contoh aneh sama kiai ketemu. Masya Allah kiai mudaan nih kayaknya nih. Padahal kan udah keribut gitu ya. Lebay. Itu namanya idkhalus surur. Gak apa-apa. Bukan Nyenangin orang. ngebual. Itu nyenangin orang. Nyenangin Tapi orang. kalau bicara yang ngebual lebih kepada negatif yang pada akhirnya tidak punya Nyakitin. faedah, tidak punya manfaat, sia-sia bahkan mampu menyakiti daripada hati orang lain. Nah ya Allah. Jangan. Kalau Iya. kalau jadi ucapan kita, omongan kita, ya,
yang bisa menyakitkan hati orang lain, bisa menyakitkan hati tetangga, bisa menyakitkan hati saudara. Udah dah, jangan. Betul. Kalau kayak tadi itu boleh itu. Masya Allah. Lihat Ali. Pikiran enak. Bener, Aduh, padahal lagi kusut Ada. utang banyak kita. Akhirnya belum, akhirnya ada lagi Gur, akhirnya. Belum, iya. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu tuh. Jangan pernah. Iya. Ya Allah lu gendut banget, jangan. Iya benar tuh, kadang-kadang tuh ibu-ibu nih. Ya Allah alhamdulillah ibu agak kurusan sekarang tuh. Iya. Tujuannya apa? Menyenangkan hati. Boleh. Biar kata ada bohong dikit. Nggak apa-apa, maksudnya bohong itu dalam pengertian bukan bohong secara nggak bener. Tadi idkhalus surur, memberikan kesenangan ke hati orang gitu loh. Jadi orang tuh sama kita enak baik. Kalau diomongin juga, ih empok Erna mah orangnya baik tahu. Ngomongnya nggak pernah kasar, tapi tahu nggak potitin, najis gitu. Wah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu deh ya. Al kalimatut thayyibatu sodako. Nah, betul. Kalau kita bagi kalimat yang baik nyenengin orang jadi sedekah. Bener, iya. Kan NTMC ngomong-ngomong kenapa buka dalil, Ustaz siapa? Buka dalil. Pak kita diambil juga. Enggak, bukan takutnya lupa begitu. itu jatah kita berdua. Allahu Rabbi. Tapi Bu berarti begitu MC kita Allahumma sholli Muhammad. Kan belajar dari guru. Jadi Masya Allah. kalimatut thayyibah sedekah. Sedekah. Jadi kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, atau lagi sedekah. Nyengir juga sedekah. senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika Kalau sedekah. Tapi Kalau kudu ada kagak temennya. punya- Kudu ada temennya. Iya. Kudu ada temennya. Iya, betul, betul, Jangan betul. sendirian itu senyum ya kan. Iya. Kalau dirian udah kerang PA ya orang gila. Baik, terima kasih guru Siap, ilmunya ya. baik. Aduh, ini nikmat banget pembahasan ini ya. Kita relax tapi banyak ilmu yang kita dapatkan Ya Allah. So mulai sekarang mendingan diem atau ngeluarin kalimat yang bikin orang senang atau happy, jangan menyakiti hati orang lain. Sebarkan kebaikan, kita dapat kebaikan. Sebarkan keburukan, kita dapat keburukan pastinya ya. Dan yuk sama-sama sekarang kita masuk ke dalam segmen khusus, kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.